sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad sampai pada hadis yang kedua yang menjadi motivasi dari pengarang kitab Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi dharaini amin ila aqal. Wal hadithu tsani ar-rahimu yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kasih sayang, yang mana sifat kasih sayang ini merupakan satu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam makna hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 100 bagian dari sifat kasih sayang. 99 itu ditahan atau dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan 1 itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk, dari awal penciptaan sampai nanti berakhirnya alam semesta. Maka kita bersyukur bahwa dengan 1 bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini memiliki sifat kasih, kita memiliki sifat sayang, dan kita harus bisa menunjukkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita juga berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Karena pernah disebutkan para hadirin oleh para alim ulama bahwasanya perilaku kita kepada makhluk di muka bumi ini akan disesuaikan oleh Allah ketika kita berada di akhirat. Kalau kita termasuk orang yang menunjukkan sifat kasih dan sayang kepada sesama makhluk Allah, baik itu manusia maupun binatang, maka kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan kita juga dengan kasih sayang. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Al-Imam Muhammad Nawawi radhiyallahu ta'ala memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya menghadirkan kasih sayang. Karena orang yang memiliki sifat kasih sayang itu akan disayang Tuhan. Maka Nabi SAW mengingatkan dari lisannya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Sayangilah segala sesuatu yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Allah akan sayang kepada kita, malaikat akan sayang kepada kita. Maka kita harus menunjukkan sifat kasih dan sayang ini kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita pernah membaca satu ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Dan yang ikut bersama Nabi SAW itu punya prinsip tegas dan keras, terutama ketika melawan orang-orang kafir. Tapi ketika mereka berada di tengah kelompok mereka sendiri, umat Islam, maka mereka akan menunjukkan ruhama ubainahum, menunjukkan sifat kasih dan sayang antara mereka. Maka tidak ada di antara para sahabat Nabi SAW itu yang menyimpan rasa benci yang sangat dalam sampai akhirnya timbul rasa dendam. Karena sesungguhnya selain mereka telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka juga dipersatukan dengan sifat kasih dan sayangnya Allah. Begitu juga sifat dan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang selalu dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga selalu berusaha untuk dihadirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang bapak-bapak, yang mana pada saat itu bapak-bapak ini merasa heran kasih sayangnya Rasulullah kepada kedua cucunya itu sangat luar biasa, Imam Hasan dan Imam Husain. Maka beliau Nabi Muhammad bertanya, apakah Anda tidak punya cucu? Ya, dia menjawab, saya punya cucu, tapi saya tidak bisa memperlakukan cucu saya sebagaimana Anda memperlakukan cucu Anda. Diajak main, dicium, dibelai, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW kemudian menyebutkan, man la yarham la yurham. Pendek saja ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan pernah bisa disayangi, atau tidak akan pernah bisa mendapatkan kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekasar apapun dirinya kita, sebenarnya kita ini sudah dititipi oleh Allah dengan sifat kasih. Cuma terkadang ada sebagian dari kita itu masih menunjukkan sifat egoisnya atau sifat gengsinya, sehingga merasa malu untuk menunjukkan kasih sayang terutama kepada keluarga dulu. Gak usah yang lain, kepada keluarga saja dulu. Padahal itu selalu dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa mencoba menerapkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna rahmati wasi'at kulla syai', yang artinya para hadirin, sesungguhnya rahmatku kata Allah itu sangat luas, mencakup segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Contoh, pernah disebutkan dalam satu kisah, ada satu kelompok masyarakat yang hampir setiap waktu melakukan maksiat, tidak pernah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sampai para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat geram untuk memberikan azab kepada mereka. Maka tibalah waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala pada saat itu
untuk memberikan azab melalui malaikatnya. Tapi sebelum malaikat itu mengeluarkan atau memberikan azab kepada masyarakat setempat, Allah bilang tahan dulu, jangan turunkan azab. Apa yang Allah lihat? Ternyata Allah melihat seorang anak kecil, para hadirin, yang pada saat itu sedang merengek-rengek untuk minta makanan kepada ibunya. Maka dengan kuasa Allah, Allah menitipkan sifat rahmah kepada ibunya. Ibunya langsung merespon dengan cepat memberikan makan. Dengan perbuatan rahmat tersebut, Allah bilang kepada malaikat, jangan kamu turunkan barang, karena aku melihat masih ada sifat kasih sayang di dalam hati mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini bisa kita ambil hikmah yang sangat besar, khususnya di tengah keluarga kita. Kalau kita, mohon maaf, kalau ada di antara keluarga kita yang mungkin masih maksiat, tidak sholat, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih menunjukkan sifat kasih dan sayangnya, insya Allah masih ada kemungkinan rahmat Allah itu turun. Tapi mohon maaf, kalau sudah antara keluarga menyimpan rasa dendam, kebencian, sehingga antara saudara dengan saudara yang lain gak bertegur, antara anak dengan orang tua gak bertegur, walaupun sholatnya bagus, tapi dikhawatirkan rahmatnya Allah tidak mengenai mereka. Karena di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan pernah turun kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi. Gak bertegur sapa sampai 3 hari itu sudah memutus tali silaturahmi. Apalagi kalau cuma berada di dalam rumah, maka itu bisa mengundang turunnya azab Allah waliyazubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita mendapatkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang lain. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada setiap hamba Allah untuk melakukan kebaikan. Kata ulama ahli hadis, di antara satu bentuk kebaikan yang harus ditunjukkan oleh seorang hamba adalah berkasih sayang kepada makhluk Allah seperti binatang. Al-Imam Nawawi memberikan satu contoh kisah ketika Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nanti ketika di hari pengadilan, beliau ini tiba-tiba ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Maka beliau heran, beliau bilang, saya ini termasuk ahli ibadah. Memangnya saya ini apa yang menjadi sebab mendapatkan pengampunan dari Allah yang begitu besar sehingga dengan mudah saya masuk ke dalam surga dan mendapatkan tempat yang paling baik dari Allah? Maka dijelaskan oleh Allah, pernah suatu waktu ketika kamu sedang menulis, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tintamu. Kamu lihat sepertinya lalat ini sedang haus, kamu diamkan.
Kamu menunjukkan sifat rahmat terhadap salah satu makhlukku, kata Allah. Maka dengan itu aku memasukkan kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Apakah kita bisa mendapatkan balasan sebagaimana balasan yang ditunjukkan oleh Allah kepada seorang hamba Allah, baik itu Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu atau mungkin yang terjadi di zaman Bani Israil? Seorang wanita ahli maksiat tiba-tiba melihat seekor anjing yang sedang kehausan, lalu kemudian diberikan air. Dosanya diampuni. Masuk Islam sebelum meninggal, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisa apa enggak? Bisa. Karena Tuhan kita semuanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Imam Ghazali Allah. Tuhannya perempuan yang maksiat tobat Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam hadis bikulli kabadin ajar. Setiap kita memberi sesuatu yang bernyawa, apapun bentuknya, semut kita biarkan, dia ngambil sisa makanan. Kucing kita kasih tulang, kita biarkan dia mengambil sisa makanan. Itu semuanya para hadirin ada pahala-pahala yang akan Allah sediakan untuk kita. Apalagi kalau kita memberi manusia sebaik-baiknya makhluk Allah, maka akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang, ya. Karena memang itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan bab yang kedua. Wa fihi babu tsana'i wa fihi salasuna mau'izatan arba'ata akhbar wa baqi athar wa nadibul akhbar aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam bil athar aqwal as-sahabati wa tabi'in. Wa minhu ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdala minhuma al-imanu billah wan nafa' bil muslimin. Bagian yang kedua masuk kepada materi sesuai dengan urutan yang ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi. Di dalam bagian yang kedua ini ada 30 nasihat, 44 dari hadis, dan sisanya ada dari perkataan sahabat maupun perkataan ulama. Kemudian di antara 4 hadis yang pertama, beliau menyebutkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, khaslatani la syai' afdalu minhuma. Terdapat 2 perkara yang tidak ada tandingan dari 2 perkara ini. Artinya kebaikan di dalam 2 perkara ini sangat luar biasa. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, memberi kemanfaatan terhadap umat Islam. Bagian yang pertama tentang keimanan. Kita harus tahu bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Dan di antara anugerah yang harus selalu kita syukuri selain Islam adalah keimanan. Karena keimanan ini merupakan modal yang sangat luar biasa untuk menjaga keraguan-keraguan yang ada di dalam hati kita.
baik kepada Allah maupun kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama. Maka oleh karena itu ulama menjelaskan secara bahasa iman itu adalah at-tasdiq, adanya pembenaran. Kebalikan dari pembenaran adanya keraguan. Jadi kalau seumpama ada di antara kita yang tidak diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul keraguan-keraguan di dalam hatinya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa mengerti juga apa pengertian secara istilah yang disampaikan oleh ulama. Yang disampaikan oleh ulama tentang arti istilahnya adalah qaulu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalu bil jawarih. Ada pembenaran di dalam hati kita seraya kita mengucapkan di lisan kita. Salat wajib itu merupakan perintahnya Allah. Kalau kita sudah tahu sholat itu wajib dan itu merupakan bagian dari perintah Allah, maka kalau kita beriman, bagian yang terakhir wa amalu bil jawarih, harus ada amal yang kita tunjukkan dalam perbuatan ibadah seperti sholat dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi maaf kalau ada orang yang cuma bisa mengatakan secara lisan sholat memang wajib, sholat memang wajib, ditambah lagi dengan kekuatan hatinya yakin saya tahu kok ada ayat Al-Quran, tapi maaf ujung-ujungnya tidak sholat, tidak menunjukkan bukti dengan amaliyah zohir, nggak sholat. Kira-kira beriman apa enggak? Beriman tapi nggak sempurna, bahkan bisa jatuh kemunafikan. Makanya ulama mengatakan para hadirin, dalam masa para sahabat Nabi SAW, mereka itu termasuk aksaru imanan, paling kuatnya imannya para sahabat. Lalu kemudian yang kedua, dalam kelompok tabi'in, aksaru ilman, paling banyak, aksaru amalan, paling banyaknya amal itu para tabi'in. Kemudian yang ketiga tabi'in sampai kepada salafun as-salihun, aksaru ilman, mereka itu paling banyaknya ilmu. Makanya ada di dalam sebuah hadis, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel, kata Nabi Muhammad. Ulamanya dari umatku, kata Nabi Muhammad, itu makomnya, kedudukannya gak beda jauh dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Allah beri kemuliaan yang sangat luar biasa. Siapa nabi-nabi di zaman Bani Israel? Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi setelahnya kata ulama, wa man ba'dahum aksaruhum juhlan. Tapi setelah orang-orang dari ulama yang sudah paling banyak ilmu, nanti akan muncul manusia paling bodohnya manusia di zaman sekarang ini, Pak. Ya, zaman sekarang, mohon maaf, bukan hanya kita berbicara tentang ilmu dunia, tapi kita harus lebih menekankan ilmu agama. Berapa banyak orang yang tidak tahu dengan kewajiban-kewajiban di dalam agamanya sendiri. Kalau sudah nggak tahu, bagaimana mau menjaga iman? Iman itu, Pak, bisa dijaga hanya dengan fi'lut ta'ah,
Anda taat setiap waktu, setiap hari, insya Allah keimanan Anda terjaga. Anda gak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak diridhoi oleh Allah, baik itu dari sifat kemunafikan ataupun sifat kekufuran. Tapi coba gak sholat, gak puasa, ya. Nah, mungkin orang-orang seperti yang demikian itu dianjurkan untuk mengucapkan kembali syahadatnya, ya, mengucapkan kembali syahadatnya. Sholat gak pernah kok, karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW, orang kalau sudah meninggalkan sholat Jumat 3 kali, hatinya itu distempel dengan stempel kekafiran. Stempel kekafiran. Kalau udah 3 kali itu udah dianggap kafir, apalagi selama 30 tahun gak sholat Jumat, ngakunya muslim. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini waliyadzubillah min dzalik tidak mengerti dengan perkara agama. Padahal perkara agama itu simpel, hanya dibangun dengan 2 hal. Yang pertama fi'lut tha'ah, yang kedua tarkul munhiyat, mengerjakan ketaatan, menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang dari kemaksiatan. Gak bisa yang lain, gak bisa ngaji, gak apa-apa. Gak bisa banyak sedekah, gak apa-apa. Ya, gak biasa zikir harian 100 kali, baca la ilaha illallah, gak apa-apa. Tapi yang namanya ketaatan, terutama yang wajib, itu harus tetap dilaksanakan. Yang namanya haram itu tetap harus dijauhi, harus tetap dijauhi. Tanpa ada toleransi. Kalau kita mau selamat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak berhasil menjaga keimanan, kita masih membiarkan hal-hal yang bersifat kemunafikan, maka nanti kita tergolong orang-orang munafik. Padahal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah mengatakan al-imanu bid'atun situna as-sab'un adnanuha imanatul ada wa a'laha qaulu la ilaha illallah kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada 60 bagian cabang, atau ada yang menyebutkan 70 bagian cabang. Di antara bagian yang paling rendah menunjukkan keimanan di dalam hati kita, seperti yang disampaikan oleh Nabi, imatatul ada, menghilangkan gangguan-gangguan yang mungkin bisa terkena kepada orang lain. Anda lihat di tengah jalan ada batang, Anda tepikan, Anda beriman. Anda lihat ada paku, Anda bersihkan, Anda beriman. Itu paling rendahnya iman. Sedangkan yang paling tinggi la ilaha illallah. Dan kita mengucapkan kalimat syahadat setiap kali sholat, itu menunjukkan tingginya kualitas keimanan di dalam hati kita. Maka kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam kitab ini, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi, keimanan itu tidak ada tandingannya, sangat mahal harganya. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat untuk umat Islam. Dengan apa saja kita bisa memberikan kemanfaatan untuk umat Islam? Yang pertama, dengan ucapan. Dengan ucapan. Ini murah meriah.
Ini murah meriah. Dan kita bisa menunjukkan sisi kebaikan sebagai seorang muslim sejati. Karena Nabi SAW menyebutkan al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Muslim yang baik itu bagaimana? Muslim yang bisa menjaga lisannya, tangannya terhadap umat Islam yang lain. Apalagi kalau kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan pesan-pesan kebaikan kepada sesama, maka itu sebuah perkara yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak bisa dengan ucapan biljah, dengan jabatan, kedudukan, Anda termasuk orang yang dihormati, disegani, karena Anda punya jabatan di tengah masyarakat. Pergunakan jabatan atau kekuasaan yang sementara itu untuk memberi kemanfaatan kepada umat Islam, apapun bentuknya. Contoh Pak, di parlemen seperti anggota dewan, sebut saja tingkat provinsi. Mereka itu punya anggaran. Dapatnya dari mana? Ya? Ada yang pernah duduk dewan? Anggaran dapatnya dari mana? APB. Itu dibagi Pak. Untuk sosial berapa? Untuk agama berapa? Duit kita juga itu kan? Boleh nggak ngambilnya? Boleh. Nah, kalau kita sudah duduk misalnya di anggota dewan, setidaknya kita berpikir ini uang mau kita kemanakan. Kalau kita ingin memberikan kemanfaatan untuk umat Islam, kita harus mencoba untuk menggolkan misalnya satu masjid, misalnya satu pesantren 100 juta. Itu dengan kedudukan. Ya. Atau kita nggak duduk di parlemen, kita hanya orang biasa. Tapi kalau nanya masalah sedekah, insya Allah siap bantu. Apapun kebutuhan masjid, siap bantu. Apapun kebutuhan pesantren, siap bantu. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita semua bisa berpegang kepada sebuah hadis Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ikhtasa qauman. Innallaha ikhtasa aqwaman anil ibad bima yanfa' atau kama qala Rasul. Makna hadis. Sesungguhnya Allah itu Pak mengkhususkan sekelompok masyarakat yang bisa memberikan kebaikan atau kemanfaatan untuk orang lain. Kalau dia bisa memberikannya dengan apapun yang dia miliki, maka Allah akan jaga nikmatnya. Tapi kalau dia termasuk orang yang tidak bisa memberikan kebaikan dari nikmatnya Allah, maka Allah akan ambil nikmat itu, Allah pindahkan kepada yang lain. Kepada yang lain. Misal saya termasuk orang yang alhamdulillah dititipkan oleh Allah uang. Hampir setiap bulan penghasilan 100 juta misalnya. Tapi uang 100 juta ini kayak gak ada manfaatnya. Ada orang minta, saya gak kasih. Ada orang butuh, saya gak bantu. Maka Allah tahu, baru dititipkan penghasilan 100 juta. Nanti Allah ambil, Allah pindahkan. Oh, kepada beliau aja. Kayaknya beliau amanah. Uang 100 juta bisa diberikan kepada orang, bantu orang. Ini luar biasa. Dan itu terjadi kepada
kepada sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu bingung, hartanya tidak habis-habis. Kenapa hartanya tidak habis-habis? Karena hartanya banyak digunakan untuk kemanfaatan umat Islam. Makanya kenikmatan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dengan memberikan kemanfaatan terhadap umat Islam apapun bentuknya, insya